Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Oki Sanjaya. Di sini saya akan melaporkan praktikum desain subnet dan routing statis dengan mata kuliah administrasi jaringan. Nama saya Oki Sanjaya. NIM saya itu 0502013332. Untuk tugas kita adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Jadi spesifikasi jaringan untuk kantor pusat, kita diberi departemen penjualan itu 50 perangkat, habis itu departemen pemasaran itu 30 perangkat, setelah itu departemen teknologi informasi itu TI itu 10 perangkat, dan server itu 5 perangkat. Terakhir tersedia koneksi WAN menuju ke kantor cabang. Untuk kantor cabang total perangkat itu 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor, tersedia koneksi WAN untuk menuju ke kantor pusat. Alamat IP yang disediakan itu 192.168.10.024. Di sini kita dirancang untuk skema subnetting yang efisien berdasarkan alamat IP yang diberikan. Kita diberikan menentukan untuk setiap subnet. Misalnya yang pertama itu subnet max, yang kedua itu alamat jaringan, yang ketiga itu rentang alamat IP yang digunakan, setelah itu alamat broadcast. Jadi pastikan alokasikan IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan masa depan. Jadi tugas ini sudah saya jawab di sini. Untuk jawaban analisis kebutuhan host itu nomor 1 itu kita langkah pertama adalah menentukan berapa jumlah host yang dibutuhkan setiap segmen, lalu memilih prefix atau CIDR yang mencukupi plus ruang untuk pertumbuhan. Jadi kita tidak hanya mencukupi kebutuhan host, tapi kita juga membuat ruang tumbuh untuk kedepannya. Misal di sini penjualan, di divisi atau segmen penjualan, kebutuhan yang diminta ada 50 host. Subnet yang saya pilih adalah yang 26. Kapasitas host ya adalah 62. Jadi di sini lebih dari ruang tumbuh itu ada 12 host yang kosong untuk kedepannya. Untuk pemasaran 30 host, di sini ada yang milih 27, tapi di sini saya memilih 26 karena untuk kedepannya nanti ada ruang untuk tumbuh lagi. Jadi di sini saya pakai 26, kapasitas hostnya itu 62 host. Jadi di sini saya pakai yang 62 host agar ruang tumbuhnya lebih besar. Untuk kantor cabang dibutuhkan itu 20 host. Di sini saya pakai yang 27, kapasitas 27 itu 30 host. Jadi ada ruang tumbuh 10 host. TI 10 host, saya di sini pakai yang 27. Jadi di sini 30 host. Untuk server 5 host. Di sini saya pakai 29, 6 host. Setelah itu one link saya pakai 2 host, yaitu pakai 30, jadi saya pakai 2 host. Kenapa? Karena point to point hanya butuh 2 host, kedua router. Jadi rumus subnetting itu jumlah host yang dapat digunakan 2 akar n sama dengan dikurang 2, di mana n adalah jumlah bit atau bagian host. Contoh, per 26 dibagi 32 atau 26 dibagi bit dikurang 26. Jadi 6 bit host, jadi 2 akar 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2, nah jadi 62 host yang digunakan dikurangi 2 karena alamat untuk network address ada 1 alamat yang broadcast. Untuk langkah tabel ini yang lengkapnya, yang dari yang tadi di atas ini. Jadi di sini yang lengkap divisi kebutuhan host, subnet, network address, subway IP range, broadcast address, dan keterangan. Di penjualan kita pakai 50, kebutuhannya 50, subnet masknya saya pakai 26. Untuk network address itu 10, dimulai dari 10.0. Jadi IP yang digunakan itu antara range 1 sampai 62 karena kita menggunakan 62 host yang tersedia. Jadi tersisa itu 12 untuk pertumbuhan untuk kedepannya. Pemasaran sama, di sini
kebutuhannya 30, saya menggunakan 26. Untuk network address itu 64, untuk USB IP range itu dari 65 sampai 126, karena di sini saya menggunakan 62 juga. Lanjut untuk yang kantor cabang, di sini kebutuhannya itu 20, jadi saya menggunakan 27. Untuk network address itu dari 128, karena di broadcast untuk pemasaran itu 127. Jadi selanjutnya itu untuk kantor cabang saya menggunakan 128. Jadi untuk USB IP range itu 129 sampai 158. Untuk broadcast address 159. Jadi 30 host tersedia, sisa 10 untuk pertemuan. Untuk TI itu yang dibutuhkan 10, saya menggunakan 27. Untuk network address saya pakai 192. Untuk selanjutnya ini USB IP range itu 93 sampai 98. Untuk broadcast address itu 199. 6 host tersedia, sisa 1 untuk pertemuan. Untuk one link ini 2, jadi saya menggunakan 30. Untuk network address itu di 200. Untuk range itu 201 sampai 202. Setelah itu untuk broadcastnya itu di 203. Jadi keterangannya itu 2 host hanya butuh 2 router pusat dan cabang. Untuk jawaban nomor 2, ini kita diminta untuk tabel routing statis. Jadi konsep routing statis itu adalah konfigurasi root yang dimasukkan secara manual oleh administrator ke dalam tabel routing root. Tabel routing router. Router tidak otomatis belajar root baru, semua root harus didefinisikan secara eksplisit. Jadi ini contoh tabel router kantor pusat. Ini langsung saya jelaskan. Untuk baris 1 sampai baris 4 itu penjualan, pemasaran, TI atau dan server ini langsung terhubung ke router pusat masing-masing, interface gigabyte atau gigabyte Ethernet. Router sudah otomatis mengetahui router ini tidak perlu mengkonfigurasi manual. Untuk baris 5, sub 1 itu 230/30. Yang ini juga langsung terhubung ke interface S0/01. Memiliki IP di subnet tersebut. Untuk baris ke-6, static router ke kantor cabang harus konfigurasi manual, karena router statis yang harus dikonfirmasi konfigurasi itu manual. Router pusat tidak tahu cara mencapai subnet cabang. Di sini yang digunakan itu 128. Secara otomatis solusinya adalah tambahkan router dengan next hop 192.168.10.202 ke IP1 router cabang. Untuk tabel routing ke router kantor cabang, di sini untuk baris 1 directly connected, langsung terhubung ke router cabang via GSI 0/0 atau gateway. Untuk semua perangkat cabang biasanya dikonfigurasi ke 129 atau 130. Untuk baris kedua yang 200, ini subnet 1 terhubung langsung ke SE 0/0 ke router cabang dengan IP 202. Untuk baris 3 sampai 6, ini static router ke kantor pusat harus menggunakan konfigurasi manual. Jadi kesimpulan dari jawaban yang saya jelaskan, dari blok IP tunggal yang diberikan yaitu 192.168.10.0/24, kita berhasil merancang 6 subnet yang efisien. 2 subnet per 26 untuk penjualan dan pemasaran, ini kebutuhan hostnya besar. 2 subnet per 27 untuk cabang dan TI, ini kebutuhan host menengah. 1 subnet per 29, ini untuk server, kebutuhan host kecil, hemat alamat. 1 subnet per 30, ini untuk link one point to point standar industri. Jadi total yang digunakan itu 64 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 204 dari 255 alamat. Efisiensi tinggi dengan ruang pertumbuhan tersisa.
Router statis dikonfigurasi manual. Router pusat hanya butuh satu router statis ke cabang, sedangkan router cabang butuh 4 router statis ke setiap subnet pusat. Karena arsitektur hub and spoke dengan pusat sebagai hub. Sekian dari saya dan penjelasan. Terima kasih.